Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjaga ibadahnya. Ya, anak-anak kelas 6 pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak pada pelajaran ke-6 yang berjudul syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum Ustadz mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syirik merupakan lawan dari tauhid. Jika tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah maupun nama dan sifatnya, maka syirik adalah menyekutukan Allah dalam ketiga bagian tersebut. Jadi, syirik merupakan lawan kata atau lawan kebalikan dari tauhid. Tauhid kita mengesahkan atau menunggalkan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, ya, secara rububiyah, uluhiyah atau dan asma dan sifatnya. Tetapi syirik adalah menyekutukan Allah dalam ketiga bagian tersebut, atau dalam salah satu bagian tersebut, atau dua bagian tersebut. Jadi tauhid pun kita harus utuh secara rububiyah, uluhiyah, nama dan sifatnya. Kalau misalkan ada salah satu dari komponen ketiga itu kita tidak lengkap, maka kita masuk ke dalam syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meyakini ada pencipta selain Allah atau memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya. Yakin adanya pencipta selain Allah, bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan alam semesta ini, ya. Atau memberikan ibadah, suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, ya. Menyembah selain kepada Allah, seperti bersujud kepada batu, berdoa dan meminta pertolongan kepada jin dan setan, menyembelih hewan bukan karena Allah, atau menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan lainnya dalam nama dan sifatnya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jenis syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu ada syirik akbar atau syirik besar, dan yang kedua syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Mari kita ke syirik akbar dulu atau syirik besar. Seperti menyembah patung, berdoa kepada kuburan atau pohon, berkurban untuk berhala dan lain-lain. Ya. Ini termasuk syirik yang besar. Tetapi yang jenis kedua syirik asghar atau syirik kecil seperti berbuat riya, yaitu beribadah kepada Allah karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Ya, hati-hati. Kalau misalkan ada niatan di dalam hati kita beribadah kepada Allah karena ingin dilihat dan dipuji manusia, ya kita sudah terjerumus ke dalam syirik asghar dan harus cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahaya syirik. Syirik merupakan penyakit akidah, ya, yang paling berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena satu, syirik adalah dosa yang paling besar. Diingat-ingat, syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
serta menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya, bahayanya yang paling utama dan pertama adalah dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah dan akan kekal nantinya di dalam neraka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, syirik dapat menggugurkan amal atau membatalkan amal. Jadi amalan kita sia-sia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Maka dari itu kita wajib berhati-hati di dalam ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita bertaubat kalau misalkan ada sedikit niatan riya di dalam hati kita, agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak berbuat syirik kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman ketika menasihati anaknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya dan dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Ya. Oke, anak-anak sekalian, anak-anak kelas 6 yang Ustadz sayangi, cintai, yang Ustadz banggakan. Jadi harus kita hati-hati di dalam beribadah pun. Karena apa? Kalau misalkan kita ada niat riya atau pamer, sombong kepada orang, cepat-cepat kita bertobat, karena nanti kita akan terperosok ke dalam syirik asghar yang akan menjerumuskan kita ke dalam syirik akbar, ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bukan cuma untuk pelajaran di dalam kelas, tetapi sebagai pelajaran kita di dalam kehidupan nanti dan sekarang. Ya, mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.